wabarakatuh. Kurang semangat. Hari ini terakhir sanlatnya. Sekali lagi boleh untuk menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga para peserta Zoom Sanlat kali ini sehat semua. Amin. Amin. Semangat dong hari terakhir. Mantap, Pak. Ini hari ketiga sanlatnya pemateri dari Ustadz Irfan SAG. Sekarang peserta kurang lebih ada di 10 orang lah, nggak apa-apa. Nanti sambil menyusul yang lain, tolong dibantu di WhatsApp untuk masuk di Zoom. Seperti biasa nanti di akhir acara akan ada share link untuk absensi. Dan juga nanti yang kemarin ditanyakan yaitu gamesnya dikerjakan setelah acara selesai. Ditunggu sampai 30 menit. Nanti puzzle-nya diselesaikan, di screenshot, dikirim. Kirim kemana? Kirim ke saya, nomor Pak Uco nanti dikirimin di kolom chat sih di sini juga. Nanti yang tercepat ya mudah-mudahan mendapatkan berkah. Mobil. Mendapatkan berkah aja deh. Berupa mobil boleh tapi berupa brosur dulu. Ya, sambil sebelum kita mulai seperti biasa kita sedikit hiburan. Di sini ada tebak-tebakan. Kalian boleh untuk menebaknya. Siap? Are you ready? Siap. Yang Saya doang kalau sih nggak jawab. Siska paling Regina nih. Yang lain boleh diaktifkan dulu. Nanti kalau ditanya jawab, kalau nggak ditanya di mute. Kalau lagi menjelaskan materi di mute, kalau lagi pemateri nanya boleh di on mic untuk menjawab. Nah, tadi game. Siap, gamenya akan di-setel. Ya. Tebak judul lagu atau penyanyinya. Mulai. Itu siapa sih? Nggak kedengeran, Pak. Ada yang terlalu berisik ini ya. Iya, ada yang berisik. Siska. Ada yang berisik tadi nggak kedengeran. Siska Kalau gitu, jawab. emang tahu? Bapak. Ya udah jawab kalau benar. Coba boleh Tadi Siska. Siska lu berisik ya, nggak kedengeran anjir gue. Indonesia Pusaka, bener gak? Iya benar sekali, Indonesia Pusaka. Indonesia tadi gini. Kita ulang kembali. Indonesia tanah air beta pusaka Tuh, abadi. ada pusakanya. Jadi Indonesia Pusaka. Oke Siska. Masih jiwa nasionalisnya tinggi. Oke, selanjutnya game tebak gambar. Ayo, tebak gambar nih seperti kemarin. 1, Regina, 2, ayo, menangin 3. Ayo cepat-cepat Regina, semangat. Nah, cepat ini gampang. 2 suku kata. Siska. Jawab. Kalung. Hah? Kapal. Kalung. Nggak tahu. Iya, nggak salah. Salah. Kapau. Ka- Ini gambar apa sih? Aduh. Apa itu? Kapadur. Apa sih? Nah, itu Palu, itu Palu. Bukan Iya, Palu. Kapaudur. Bukan Palu. Bahasa lain dari Palu. Apa ya? Bahasa Kalau lain dari Palu Palu kan- apa, Mak? Kalau Palu kan itu kan wali kotanya Pasha Ungu. Bahasa lain dari Palu.
Apa ya? Anak laki-laki jawab sih, biasanya laki yang tahu ini. Ka kamar Nah, marti kamar Kamar tidur. iya. Siapa tuh yang nyusul jawab? Siska ya? Apa Regina udah ngediktein? Regina. Iya, Regina. Tepat sekali. Kamar tidur. Jadi ini martil ya. Di sini nanya mama duri. saya Bartil. Oh, nanya dulu. Oke, itu udah dijawab tuh di kolom komentar. Nazala Febri. Udah tahu duluan. Oke, Ya udah berkahnya bagi-bagi. sudah selesai gamenya. Nah, sebelum lagi masuk ke selanjutnya, Bapak ada sedikit video, ini video kenangan selama di zaman masa pandemi sebelum negara api menyerang nih. Jadi untuk kelas 10 ya boleh dilihat aktivitas di sebelum pandemi, dan yang waktu kelas 1 tahun lalu bisa menjadi kenangan. Ini kita setelin. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Iya, itu sudah ditampilkan dari kondisi yang sepi, kosong, hampa, tak berjiwa, dan sedikit ada flashback di tahun-tahun yang masih ramai, seru, seperti itu. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi segera berakhir dan semua bisa sekolah lagi normal seperti biasa, walaupun nanti dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Mungkin insya Allah tahun depan sepertinya. Mudah-mudahan kita berdoa semua. Baik, selanjutnya langsung saja kepada Ustadz Muhammad Irfan SAG untuk sebagai pemateri Sanlat di hari ketiga ini, kami persilahkan.
ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, yang sehingga pada pagi hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih menjalankan ibadah saum, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kewajiban kita. Pada hari ini sudah masuki hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan. Sholawat teriring salam sama-sama kita panjatkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan kita sekalian sebagai umatnya yang insya Allah masih menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Bina Taqwa, baik kelas 10 maupun kelas 11 TKJ maupun AK. Hari ini di hari yang ketiga ya pelaksanaan pesantren kilat SMK Bina Taqwa. Mudah-mudahan kalian tetap semangat terus ya mengikuti kegiatan ini. Apalagi semuanya kegiatan di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Segala yang kalian lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku, kalau kita bicara tentang puasa Ramadan, banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, bukan hanya sekedar kita menahan diri dari lapar dan haus, tapi yang paling utama adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah biasa kita dengar sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan, dan saya yakin kalian juga sering kali mendengar ayat Al-Quran tersebut, yaitu akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pada intinya tentang puasa Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-10
dalam hadis dikatakan bahwa memang 1 bulan puasa itu diklasifikasikan ya, dikelompokkan menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu hitqu minan nar. Sekarang kita di akhir-akhir 10 hari yang pertama yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari awal sampai hari ke-10 kita bisa menyelesaikan puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat sunnah, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi kita isi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kalau kita bisa bicara mengenai puasa memang banyak sekali ya macamnya. Mungkin kalian juga kemarin sudah diterangkan ya oleh Pak Ustadz Arif Rahman maupun Pak Asep. Jadi yang harus kamu penekanannya adalah ketika dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang diinginkan. Jadi seperti itu. Sekali ya yang harus kita jalani. Ya dari mulai kita mungkin tidak pernah sholat berjamaah, kita berjamaah, kemudian kita tambahkan dengan sunnah qabliyah, ba'diyah, yang ditambah dengan sholat duha, sholat tahajud, ya itu amalan-amalan yang banyak sekali, memang sedikit tapi pahalanya. Segala kegiatan di bulan puasa ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan nanti membalas ya tentang pahala puasa itu sendiri. Itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi jangan kamu sia-siakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang negatif. Isi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini ya. Iya. Dia memang kadang-kadang banyak tidurnya. Ya, jadi kalian jangan banyak tidur. Ya. Tadi sudah waktunya jam 9 ya kita mulai bangun. Mudah-mudahan kita dapat hidayah terus. Makanya seharusnya kita jadikan bulan puasa atau Ramadan tahun ini bulan puasa atau Ramadan yang terakhir buat kita. Kenapa harus kita katakan demikian? Ya supaya kita tambah semangat. Kalau tahun depan kita diambil ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kan nggak bisa melaksanakan ibadah puasa ini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Padahal itu memang sudah kita harapkan ya 3 bulan yang lalu. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita nungguin Ramadan ini dari bulan Sya'ban. Ya, dari bulan Rajab ya, dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban sampai Ramadan. Itu semuanya mengharapkan dari keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, kita mengharapkan supaya kita ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan sudah menuju Ramadan, kita udah pengennya Lebaran aja. Belum masuk bulan puasa sudah memikirkan Lebaran. Nah ini harusnya hamba-hamba Allah yang beriman harus perbanyak ibadah ya di bulan Ramadan ini. Kesempatan yang baik ini jalankan semuanya.
Ya. Karena orang gembira aja menghadapi bulan Ramadan, itu gembiranya aja dapat pahala, apalagi kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan sabda Rasulullah, man fariha biduhuli Ramadan harramahu jasadahu ala niran. Orang yang gembira saja dengan kedatangan bulan Ramadan diharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Ini kalau kita benar-benar ya menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah ya kita mendapatkan pahala yang berlipatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga menjalankannya seringan, nggak berat. Iya, jangan kita sia-siakan ya bulan Ramadan ini. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Nah, misalnya masih di dalam PJJ kita kan, kita belajar dari rumah. Ya laksanakan walaupun puasa, jangan dijadikan alasan. Kita capek, lemas, lelah, letih, wah udah macam-macam lah. Ya. Ya, itu hilangkan sifat-sifat itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dianggap itu positif ya laksanakan, ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, puasa itu kan imanan wa ihtisaban, kan iman dan ikhlas. Ya. Kita menyambut kedatangan bulan Ramadan saja dengan keimanan, ikhlasan, itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gembira saja dengan kedatangan bulan Ramadan, kita juga akan dijauhkan dari api neraka. Jadi banyak sekali ya semacamnya keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya. Islam itu kan dibangun dalam bangunannya tiga bagian itu, iman, Islam, ihsan. Ya. Dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita tahu bahwa arkanul iman sittatun, iman adalah untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wabil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pun iman itu kita jalankan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taqarrub ila Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Islam kan agama kita sendiri, patuh dan tunduk apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti ujung-ujungnya adalah takwa. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa kepada Allah. Takwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi segala apa yang dilarang oleh Allah ya kita tinggalkan. Yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Contohnya ya banyak sekali. Ya. Memang seusia kalian ini ujiannya semakin besar. Apalagi dengan teknologi yang semakin canggih. Harusnya kita memanfaatkan kecanggihan itu. Jangan kita teledor. Ya, dalam arti yang merusak akhlak kita, merusak hati kita. Ya. Iya kan dalam sanlat ini kan yang diutamakan adalah spirit menjaga hati, menjaga jarak demi kesucian hati dan kesehatan diri. Ya artinya hati kita selalu kita jaga dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati ini gampang dipengaruhi oleh siapa saja. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Oh bisa Pak, dari diri sendiri? Jelas bisa. Tergantung kitanya menjalankannya. Bisa atau tidak.
Kita lepaskan semuanya dari gangguan-gangguan yang selalu menggoda kita. Setan tuh ada di mana-mana. Ya, samping kiri kita, samping kanan kita, atas bawah ada. Iya, setan diciptakan oleh Allah dari api, kemudian juga memang nggak kelihatan, malah gaib. Ya kalau kita nggak bisa ngebayangin tuh kalau misalnya wujudnya sama seperti manusia. Itu kalau yang kita lihat itu bayangan saja, perasaan seperti itu. Ada apinya gitu ya, ada tanduknya. Wah, setan itu. Padahal setan yang menyerupai manusia juga banyak. Yang sering menggoda kita ketika kita akan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, setan juga dijamin, tapi dijamin masuk neraka selama-lamanya. Ya, maka dari itu dia terus-menerus menggoda manusia supaya nanti temannya banyak di neraka. Ya, serem ya kalau cerita neraka. Ya, kita cerita yang enteng-enteng aja dah. Ya. Jadi seperti itu, yang paling penting adalah kita kembali supaya hati kita ini suci, hati ini kita tidak tergores dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh menjalankan sholat ya kita sholat. Ada perintah puasa ya kita puasa. Ada perintah nanti zakat ya kita zakat. Dan sekali. Kalau belum seperti itu, kalau tidak bulan puasa kan kita sering kita belajar sedekah, amal, ya. Nah, iya, sedikit demi sedikit ya daripada tidak sama sekali kita keluarkan. Yang penting apa? Ikhlas. Itu yang paling utama, ikhlas. Susah kan kepingin kita ikhlas. Ya ada saya pengen ikhlas, tapi orang lain pengen liatin kita mau beramal, orang lain pengennya tahu. Itu enggak ikhlas namanya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Yang paling penting adalah ada enggak kemauan dari kita. Kalau memang tidak ada kemauan, sulit kita ya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, ikhlas dulu, ikhlas sama mau ya mengikuti ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini baru Islam tadi ya, iman Islam. Ihsan, wah ihsan ini paling berat ini ihsan. Ya. Ihsan kalimatnya sedikit ya, tapi ini banyak sekali mengandung tentang keutamaan ya bagi kita. Itu Islam adalah puncak ibadah dari akidah. Puncaknya adalah ihsan. Seperti berbuat baik, kemudian berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik dalam ibadah, berbuat baik dalam ucapan, berbuat baik juga dengan binatang. Jadi memang berbuat baik sulit banget memang kita akan laksanakan. Berkatanya untuk kata-katanya enteng, ya, ringan. Tapi pada pelaksanaannya ketika kita jalankan berat. Ya, seperti tadi saya contoh ya, misalnya sedekah ya. Kan kadang-kadang uang yang kita mau keluarkan juga ya misalnya kita sholat Jumat. Ya. Ada kan kalau ada kotak ya jalan gitu kan. Ada itu kantong. Tapi sulit untuk kita keluarkan. Itu kan salah satu berbuat baik. Ya. Allah enggak melihat sedikit dan banyaknya. Yang penting keikhlasan kita. Kita ikhlas, insya Allah selalu dicatat oleh Allah. Tapi kalau kita nggak ikhlas, waduh, jangan dulu lah ya. Kalau kita belum ikhlas, itu berat banget. Ya belajar aja sedikit-sedikit. Ya ini kita mulai dari usia dini lah. Saya katakan ya, walaupun kalian masa remaja nih sekarang. Ya remaja ini banyak sekali tantangannya. Apalagi zaman sekarang ya. Tantangan sangat berat ya dengan adanya teknologi ya.
handphonenya seperti ini, godaannya berat banget. Saya bilangnya itu apa namanya, setan gepeng itu. Ya. Nah, emang itu. Kali padahal yang negatifnya, yang positif juga dari itu banyak. Kita lihat juga ayat Al-Quran ada di situ. Ya. Kemudian kalau kita buka tentang hadis-hadis juga ada di situ. Ceramah-ceramah juga di situ. Terus melihat ya, kita ambil yang baiknya. Jangan yang jeleknya terus kita ambil. Bukan saya melarang kalian, wah nanti dilarang lagi Pak Irfan main game. Silahkan. Ya, asal juga kita mengetahui waktu. Waktu sholat ya kita sholat. Waktu kita menjalankan perintah Allah ya kita jalankan. Nah, iya saya juga senang dengan handphone, saya juga punya handphone. Bukan berarti saya melarang, saya nggak sama sekali, tidak. Ya, silakan saja, yang penting penggunaannya, yaitu berbuat baik di situ. Kemudian juga kalau di jalan, kan juga ada yang kira-kira bisa mencelakakan kita atau orang lain. Misalnya ada duri, ada kulit pisang, ya singkirkan. Jangan aja ya, wah biarin aja lah. Ada yang jatuh gitu. Atau ada duri, biar dia tertusuk gitu. Apalagi teman kita yang memang kita udah kesel banget sama dia. Kesel bin gedeg, udah gedeg banget dia. Wah itu jangan ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus banyak berbuat baik ya kepada sesama manusia. Kemudian dari perbuatan ihsan itu adalah di dalam ibadah. Di dalam ibadah juga nggak boleh kita ria. Artinya kita kayak menjalankan sholat, wah di depan pengen dilihatin orang, pengen apa itu kita terus tampil. Ya supaya orang lain melihat, wah hebat ini. Dia mah ada di depan terus, rajin banget sholatnya. Ya, yang penting kita, yang penting hatinya ya. Kalau hati kita ikhlas ya, nggak apa-apa digituin sama orang juga. Yang penting kita ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah sifatnya ria, ya jangan harap gitu ya kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Memang dianjurkan ya, di dalam Al-Qur'an juga ada. Nah, itu perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Apalagi yang masih orang tuanya ada ya, kesempatan yang baik untuk kita berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Dan kita juga dari semenjak kecil sudah diajarkan dengan doa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Doain orang tua. Kalau yang orang tua sudah meninggal juga doain. Apalagi kemarin kan bulan puasa ya, mau menjelang puasa. Datangi makamnya kalau dekat. Kalau jauh ya jangan dipaksain. Ya. Berdoa dari mana saja sampai, ya nggak harus dekat dengan kuburannya, dengan makamnya. Doain orang tua, ini orang tua yang sudah tiada. Dan kesempatan yang baik adalah orang tua yang masih ada. Ya, harus bisa mengasihi orang tua. Harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Jangan sering berbohong pada orang tua, jangan sering mencelakakan orang tua, apalagi menjelekkan orang tua, ngomongin orang tua di mana-mana, jangan. Walaupun orang tua itu salah, ya tetap saja itu orang tua kalian. Malah harusnya kita tutup-tutupi. Jangan kita umbar ya, kita ngomong-ngomongin orang tua, wah orang tua saya mah beginilah, begitulah, nggak boleh. Walaupun orang tua juga nggak baik, ya tetap kita menjalankan ya apa yang diperintahkan orang tua kita, birrul walidain. Kemudian yang terakhir ini ihsan, berbuat ihsan itu berbuat baik kepada binatang. Iya, jadi berbuat baik kepada binatang, kok bisa berbuat baik kepada binatang ya jelas. Ya dalam artian
Ya, misalnya kita memelihara hewan di rumah, baik itu burung, ayam, kelinci, ya mungkin yang lain-lainnya. Berbuat baiknya bagaimana? Ya kita kasih makan, kita kasih minum. Jangan udah ditaruh di kandang, 5 hari nggak dikasih makan, nggak kasih minum. Ya, mati itu binatang. Ya, makanya harus kita mengasihi. Boleh, itu namanya kita apa? Menyiksa. Kalau mau melihara binatang, ya rajin ya. Atau memang kucing ya. Kalau kucing juga disenangi oleh Rasulullah juga melihara kucing. Tapi jangan disakiti ya. Nah, silakan kalian melihara hewan-hewan yang memang yang halal ya, yang penting ya. Walaupun sebagian ada yang melihara, orang Islam banyak Pak yang melihara anjing, ya silakan. Asal jangan, kan ada bentuk-bentuk bagaimana menyentuh dan sebagainya, kan ada aturannya lah ya, dalam agama kita, agama Islam ada aturannya. Kemudian hewan, di dalam kita menyembelih hewan pun ada aturan. Ada, fikih mengajarkan itu tentang menyembelih. Sekarang kan menyembelih ada 2 cara, bisa cara tradisional, bisa modern. Nah ini ketika kita menyembelih hewan pun jangan kita menyakiti. Kok bisa menyakiti? Bisa saja. Kita pegang-pegangin dulu, ya pisaunya kita liatin ke matanya gitu. Ya nggak boleh, ketika menyembelih pun harus kita ya dengan cara yang baik, cara yang halus, makanya ada adabnya. Baca basmalah, baca sholawat, baru kita potong. Potong pun tidak boleh langsung putus, ya, langsung ke nadinya, urat nadinya itu yang biasanya pernapasan ya itu, biar langsung mati, jangan disiksa. Nah ini pisaunya juga jangan yang tumpul, pakai pisau yang tajam. Itu memang aturan ya dalam agama kita, agama Islam itu ada adabnya. Iya, adab itu bukan hanya sama sesama manusia, tapi sama binatang juga adabnya. Begitupun kepada pohon, ya, dan sebagainya. Ya. Ya, jadi ini ya sedikit ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena yang paling utama adalah ketika kita menjalankan ibadah puasa, keimanan kita, keikhlasan kita dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar ya harus kita jalankan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menuju ke puncak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ya, ini yang paling utama. Kadang-kadang kalau kita hanya puasa, kan banyak ya dalam hadis katakan kam min shaimin laisa min siyami ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Wah, itu mah paling gampang. Iya bisa, emang dia nggak makan, nggak minum. Ya, tapi pahala puasanya nggak dapat, hanya bisa menahan lapar dan haus. Karena apa? Ya itu tadi, ngomongin orang, ya, suka berbuat yang tidak baik. Ya, silakan kalau mau, wah Pak, tidur juga kan ibadah itu dalam puasa. Silakan, sah-sah saja kamu tidur. Tapi juga jangan lupakan ibadah. Ketika waktunya sholat, ya kita sholat. Jangan tidurnya dari mulai sahur sampai bangun maghrib. Wah, ya jangan. Ya, jadi pada intinya adalah kita sebagai pelajar ya bisa mengambil hikmah dari keistimewaan dan keutamaan bulan puasa Ramadan. Dan tadi saya sudah jelaskan, jadikan bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir buat kita, supaya kita tambah semangat. Kita juga nggak tahu kan bulan Ramadan yang akan datang kita masih ada atau tidak. Ya, ajalkan urusan Allah. Dan di masa pandemi ini, mari sama-sama ya kita juga ikhtiar ya berusaha ya untuk
menjaga kesehatan kita. Kalau memang disuruh sama pemerintah ada protokol kesehatan ya kita jalankan. Nah iya. Ya saya juga nggak mungkin kan ketika saya bicara di depan sini saya harus pakai masker. Saya buka maskernya. Ketika kita lagi makan, masa mungkin kita pakai masker? Nggak mungkin. Kita buka. Itu kan salah satu ikhtiar kita ya untuk menjaga supaya pandemi ini cepat berakhir. Ini kita sudah 1 tahun ini ya seperti ini. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa belajar secara tatap muka. Iya, saya kan juga belum melihat wajah-wajah kalian itu. Ya, paling melalui PJJ pun kadang-kadang ada apa namanya itu ya online ya. Nggak pernah tampil deh mukanya ya. Tutupin terus itu. Nggak pernah ngelihat. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah buat kalian. Ya, anugerah keberkahan buat kalian di bulan puasa ini, dan saya yakin ketika kalian mau ya, sekarang mulainya bulan puasa udah 10 hari yang pertama kita jalankan, nanti 10 hari yang kedua itu adalah awsatuhu, tengah-tengahnya adalah magfirah, banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti hijbu minan nar. Ya, kalau dalam sepak bola sekarang udah babak besok ini semifinal. Ini masih apa namanya? Penyisihan ini Kak, 1 sampai 10 penyisihan. Kemudian yang kedua semifinal, finalnya nanti ya di 10 hari yang terakhir Allah akan berikan hizbu minan nar ya. Dan dengan adanya Lailatul Qadar, bulan puasa juga kan bulan diturunkan ke Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi minal bayyinati minal huda wal furqan. Ada Pak Furqan tuh ya. Tahu artinya Furqan? Ya? Nah, iya, tahu. Nggak tahu. Ada yang bisa jawab nggak ini? Apa artinya Al-Furqan? Baca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi dikaji juga, kan ada terjemahannya. Tafsir namanya, ada tafsirnya nanti. Kaji terus. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Ya. Dan mungkin yang terakhir, Pak Furqan mungkin ada tanya jawab. Ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Saya kasih kesempatan ini. Boleh dari kelas 10, boleh 11, boleh. Iya, kelas 12 kata Pak Furqan jangan. Iya silakan. Ini masih ada nggak ya? Halo, halo. Halo. Alhamdulillah masih dengar. Ada pertanyaan? Pertanyaan silahkan, namanya, dari kelas berapa? Silakan. Ini kayaknya udah pada lemes semua ya. Atau ada yang tertidur lagi. Ya. Iya. Ayo silakan. Masih saya kasih kesempatan ini waktunya. Di kolom ya. Jadi di kolom chat ya, silakan tuh ada. Untuk beri pertanyaan atau enggak usah pakai ngomong ya. Langsung aja. Kamu tulis lah. Kalau enggak mau bicara silakan tulis. Insya Allah kalau ada yang saya bisa jawab ya saya jawab sekarang. Bapak, Regina, Bapak. Ya silakan Regina. Apa sih Pak, kayak kok bisa tiba-tiba kita sejarah ada puasa itu loh Pak. Oh, ya udah ada lagi.
Udah itu aja. Mm-mm. Regina kelas Kelas 11 AK. kelas 11 AK ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya nggak apa-apa lah, saya jawab dulu. Gini Regina ya, kenapa sih ya udah ada gitu ya puasa ya? Ya, itu perintah. Kalau kita mau dengar ya tadi ayat Al-Quran yang pertama kali saya bacakan dalam surat Al-Baqarah, itu memang perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Itu perintah. Kemudian ditegaskan lagi ada di dalam hadis. Ya, hadis-hadis juga banyak yang menceritakan tentang puasa Ramadan. Dan hukum-hukumnya juga jelas sih itu. Nah, Al-Quran hanya memulai saja, nanti tambah lagi dengan hadis-hadis ya. Perkataan Rasulullah, perkataan sahabat ya. Semuanya apa yang dirasakan oleh yang namanya sunnah kan hadis ya. Ucapan, tingkah laku, tindakan Rasul ya. Yang didengar oleh para sahabat. Ya makanya terus sampai sekarang ya. Dari tabiin, sahabat-sahabat lagi ya. Banyak. Ya Nabi dan Rasul sama sekarang seperti kiai, ustadz ya yang mempunyai keilmuan agama yang hebat ya. Nah, iya. Itu Regina. Udah jelas? Iya, jelas, Pak. Iya. Ya, silakan, ada lagi? Oh, ya Yolanda ya. Kalau disuntik membatalkan puasa enggak ya? Alhamdulillah ya, ini ulama ya sudah membolehkan enggak apa-apa ya. Kalau memang kan bukan dipaksa. Anis. Kita enggak dipaksa untuk Plastik aja kayak. Ya. Jadi boleh. Seperti contohnya sekarang vaksin lah ya. Vaksin juga ulama sudah membolehkan ya, atau sekarang kan kita di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang sudah sepakat ya. Dalam hadis yang pernah saya baca, cuman saya lupa ya hadisnya. Itu juga memang membolehkan ya. Kita disuntik. Pasti Ananda. Ya. Kirain ada yang nanya ini suara Pamuji ya. Ya. Ya begitu ya Yolanda, ya boleh. Ya jadi nggak membatalkan puasa. Ya sama kita lagi main apa namanya, kita pegang-pegang mungkin kita punya bisul apa kemudian pecah. Ya kan itu nggak sengaja, nggak apa-apa. Atau kita berenang, nelen ya. Cuman kalau nggak sengaja nih ya, kalau sengaja mau tetap batal. Makanya kalau kita mau kumur, kalau merasa yakin itu tidak tertelan nggak apa-apa kita kumur. Itu dalam wudhu ya. Tapi kalau kita merasa ragu-ragu jangan. Jangan ragu-ragu ya. Ya berarti orang korupsi bukan ngambil uang aja. Lagi kumur juga korupsi juga itu. Korupsi air kita. Dikit-dikit kita telan. Apalagi tenggorokannya udah kering gitu. Ya telan juga. Ya tapi kalau yang namanya lupa mah nggak apa-apa. Ya, kita lagi enak, lagi berenang, minum. Wah, banyak lagi minumnya ya. Iya. Pernah saya lupa ya. Pernah saya lupa makan. Ya, lagi puasa itu. Lupa, bukan sengaja ini ya, namanya lupa. Makan, tapi giliran minum, saya ingat. Ya mau tidak mau saya teruskan lagi. Puasanya masa saya minum ya. Iya, tahan walaupun tenggorokan juga nggak enak gitu. Ya, habis makan nggak minum gimana sih rasanya? Ya. Iya, jangan mentang-mentang kita, wah kan kita habis makan, kita minum nggak apa-apa itu. Tidak boleh ya. Jangan, ya itu. Ya, tadi banyak sekali ya yang mengenai puasa itu. Ya boleh, silakan. Ada lagi. Ini banyakkan perempuan, yang lakinya kemana ya? Iya. Alhamdulillah ini perempuannya nih ya. Malah yang laki-lakinya nih lemes nih.
Tidur kali ya atau nggak semangat ini. Ya silakan. Ya oke ya. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa supaya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi di bulan puasa ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya, bulan yang penuh ampunan, magfirah, dan insya Allah ya kita dibebaskan dari Allah, hidpu minan nar, dari api neraka. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan puasa kita sampai tuntas, sampai sebulan penuh kita menjalankan, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu sholat taraweh, qiyamul lail, dan tadarus Al-Quran. Ila hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tahassuana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma farikil furqan wa nazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay, bagaimana para peserta masih hadir, masih ada, masih bisa bersuara? Masih. Semangat. Masih. Baik, ini tinggal closingan nih. Kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Udah nggak sih? Oh. Selanjutnya selanjutnya seperti biasa absen akan saya kirimkan, tapi sebelum absen Bapak akan mengirimkan link games, ya. Kemarin katanya sudah ada yang latihan. Sebentar nih. Oh ya, ada yang mau saya tanyakan ini. Untuk Widya, ini Widya kelas berapa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Halo. Widya ada 2 Pak, kelas 11. Ini yang hadir kelas 11 nih Widyanya. 11 akuntansi apa TKJ? Kan Widya ada banyak. TKJ Pak. Oh. Ya, dicatat Widya. TKJ kelas 2 ya. Iya, ini Sanlat ini sudah berjalan 3 hari. Nanti akan diberikan e-sertifikat. E-sertifikat apa sih? Ya, sertifikat yang dikirim lewat dalam jaringan, nanti dikirim di WhatsApp. Iya, nih ada yang titip pesan panitia untuk administrasi sekolahnya segera diusahakan, dicicil ya kan, karena kita susah kalau langsung gitu. Kalau bisa dicicil lagi ada, ditabungin, segera diutamakan karena sekolah untuk pendidikan untuk kalian juga biar semua dapat berjalan dengan baik. Administrasinya tolong titipkan salam kepada orang tua kalian untuk segera diselesaikan di TU SMK Bina Takwa. Ya, sudah. Dan tadi saya mau bilang nanti dapat e-sertifikat. Sertifikat ini akan diberikan nilai. Nilai ini dari mana datangnya? Nilai didatangkan dari keaktifan dan absensi. Nanti kan di sini kalian juga absensi, Bu panitia di sini juga nyatet yang aktif di Zoom ini sudah dicatat. Nah, nanti itu akan dicek, diakumulasi selama 3 hari berapa kalian mendapatkan nilai Sanlat ini. Yang pasti sudah ketahuan ada yang paling bagus, yang aktif, yang muncul suaranya itu akan mendapatkan nilai udah pasti 90-an ke atas. Gitu, jadi diberikan nilai supaya karena kalian udah mengikuti 3 hari ini dengan semangat kan, nggak semua ikut nih kan, harusnya 109 siswa yang ikut harusnya, tapi setiap hari sekitar 30-an, 35, 4 sampai 40. Nah, itu nanti diberikan nilai, nanti kan guru-guru juga tahu nilainya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap penilaian kalian di raport juga. Gitu, karena kegiatan ini bukan sekedar aja, tapi mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai juga, dan lain sebagainya. Baik, nah yang terakhir ini untuk closingnya akan diberikan bonus ya, walaupun tidak seberapa ya, cukuplah untuk sehari doang. Akan diberikan hadiah untuk yang menyelesaikan puzzle yang paling cepat menyelesaikan. Halo? Ada suaranya semuanya? Ada. Iya, siap. Nih, saya share linknya, sudah ada di kolom chat. Itu link untuk gamesnya. Ntar saya coba juga.
Terus link untuk daftar hadir hari ketiga bersama Ustadz Muhammad Irfan SAG. Saya copy linknya dulu. Iya. Itu yang pertama link untuk games. Yang kedua ini link untuk absensi dan ini nomor WA saya 083 876 26 2246. Nah, dimulai dari setengah jam dari nggak sampai dah, pokoknya 15-20 menit dari sekarang kalian untuk menyelesaikan link nih lihat nih. Linknya diklik link, klik kalau di komputer klik kiri. Nah, dia akan muncul nanti akan muncul di HP kalian, di aplikasi browser kalian. Dan kalian bisa mengerjakannya. Nah, nanti di sini kan kalau kalian mulai itu ada waktunya nih. Sebelah kanan tuh ada waktunya. Setelah kalian menyelesaikan, waktu tersebut di screenshot dan dikirim ke WhatsApp Pak Ucon. Tuh nomor WA-nya udah ada. Nanti 15 menit ke depan saya cek yang paling cepat dan menit terendah dia akan mendapatkan kiriman hadiah. Oke, saya akan coba dulu sedikit. Saya juga belum tentu bisa cepat. Boleh diulang lagi. Yang penting nanti dikirim tuh nih. Detik sudah berjalan 4 detik. Sambil menyelesaikan, kalian juga boleh ikutan secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan jika sudah selesai dikirimkan, siapa cepat dia dapat. Mana lagi nih? Ini di tengah. Bisa di zoom out juga. Jadi ini kan terlalu dekat, bisa di zoom out supaya dia lebih jauh, supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Itu bisa. Ayo semangat semua. Di sini Pak Irfan, di sini saya hafalin dulu, ini bukan. Iya. Sedikit lagi saya juga akan menyelesaikannya. Di mana ini? Aduh, tinggi juga. Sangat S-nya di sini. A-nya di mana ini? Di sini. Iya, sedikit lagi saya akan menyelesaikan. Oh, dia kembali ketukar. SMK Bina Takwa dan selesai. Yes. Selamat. Oh, ini harusnya selamat. Nah, di sini bisa dilihat saya menyelesaikan waktu 1 menit 28 detik. Nah, ini di screenshot yang ada detiknya di screenshot. Dan nanti dikirimkan ke WhatsApp saya dengan nama dan kelas dan gambar ini. Saya 1 menit 28, kalian bisa lebih cepat. Waktu itu rekor bisa sampai ada yang 40-an detik gitu. Ada yang 50-an detik, ada yang 10 menit mengerjakannya. Cari yang tercepat dan waktu juga dibatasi 15 menit dari sekarang, kurang lebih nanti jam 10.45, 10.50 lah. Nanti diinfokan siapa yang menang di status Pak Ucon. Dia akan dikirimkan sebuah paket hadiah. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanya, ada yang kurang paham atau semua sudah mengerti? Alhamdulillah mengerti. Jangan lupa nih absensinya yang ketiga di hari ketiga dikerjakan dulu. Habis itu balik ke Zoom. Saya sudah absen Pak. Sudah mengerjakan dan boleh keluar dari aplikasi Zoom yang kalian aktifkan saat ini. Sudah absen, Septi Kalisa. Rajin sekali nih dari kemarin Septi Kalisa ini. Selalu on time dalam absensinya. Mantap. Wow, sudah ada yang mengirimkan ini apa namanya tadi
puzzle. Sudah ada yang mengirimkan gambar puzzle, dia sudah selesai dan sudah screenshot kirim. Ada namanya, ya sudah pada ngirimin juga. Mohon maaf nanti yang kirim saya nggak balas-balesin karena saya sudah pantau dan saya akan melihat detik tercepat. Oke, sudah banyak yang bermunculan saudara-saudara. Bapak saya sudah, ya. Terima kasih yang sudah mengirim. Oh, di sini sudah ada yang boleh dicoba lagi detik tercepat boleh. Sampai waktunya nanti sampai Pak Ucen update status sebagai pemenang itu berarti sudah diumumkan dan game sudah selesai berarti. Selama saya belum update status itu masih bisa kalian kirim detik tercepat. Itu jangan lihat hadiahnya, lihat semangat kalian. Ya. Banyak juga yang aktif ternyata untuk mengirim. Baik, terima kasih yang masih di Zoom. Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga seperti kemarin ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustadz-Ustadz SMK Bina Taqwa ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, bisa dijalankan di dalam kehidupan kalian yang baik-baik dan ditekuni. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.